Kamus Bahasa Melayu Rujak ini, karena kalau kita bicara tentang bahasa Melayu, mana ada bahasa Melayu itu ngising, turu, mumet, nggak ada. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk teman-teman yang baru mampir di kanal ini dan bertanya mengapa saya menyebutkan Maledes, teman-teman bisa melihat video yang di atas ini. Kemudian untuk teman-teman yang bertanya, mengapa saya menggunakan istilah Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, teman-teman juga bisa melihat di video yang ini. Sebelum saya berbicara tentang satu kosakata, izinkan saya membaca beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledes. Seru nih, seru. Bangsa M dalam berdebat yang penting menang dalam arti lawannya bingung karena diserang secara brutal tanpa data. Seperti anjing yang menyala memaksakan kebenaran versi mereka sendiri. Orang waras pasti tidak akan melayani orang gila. Dan ini mereka anggap sebuah kemenangan. Teman-teman kalau baca ya komentar dari warganet Maledes itu betul-betul saya tuh salut ya dengan cara mereka berpikir. Salut di mana kok bisa waham banget gitu loh. Orang ngomong A, dia jawabnya Z gitu. Jika Kamus Maledes andalkan kosakata Melayu nggak seberapa jumlahnya. Makanya untuk memperbanyak ambil kosakata Kamus Bahasa Indonesia. Karena saya orang Melayu Indonesia, nggak ada itu ngising, turu, wayang, dan lain-lain. Ketawa setelah tahu dari kanal ini. Terima kasih kepada komentar Mas Surya Abdi, yang beliau adalah orang Melayu dari Indonesia. Dan memang kalau kita melihat ya teman-teman, judul kamusnya mereka itu adalah Kamus Bahasa Melayu. Bahkan di dalam kata pengantarnya itu mereka keluar-keluar bahwa kamus ini adalah rujukan utama bahasa Melayu yang paling autentik. Namun, di dalam kamus mereka begitu banyak kosakata bahasa Jawa, Minang, ada Sunda, ada Minahasa, dan juga bahasa Indonesia. Jadi ini sebenarnya Kamus Bahasa Melayu Rujak ini, karena kalau kita bicara tentang bahasa Melayu, mana ada bahasa Melayu itu ngising, turu, mumet, nggak ada. Debat dengan netizen Maledes sama dengan berdebat dengan anak kecil. Mau salah, mau benar, mereka nggak peduli. Buta logika, anti kecerdasan, ngambek, nggak nerima pencerahan. Satu lagi, anti kontra narasi. Kalau teman-teman baca ya komentar dari warganet Maledes itu ada yang saya sudah memberikan penjelasan panjang lebar, terus dia malah mengatakan, oh ini hoax. Saya mengatakan hal yang tipu-tipu. Ya berarti mereka secara tidak langsung mengatakan kamus mereka itu kamus tipu-tipu juga dong. Kenapa? Karena saya berbicara berdasarkan apa yang tertulis di dalam kamus mereka. Jadi kalau mereka mengatakan saya tipu-tipu, ya berarti kamus mereka tipu-tipu. Gitu aja kan? Ya begitulah Maledes. Menghina Jawa, tapi yang dimiliki Jawa diklaim. Memang kocak tuh negara sebelah. Selain buat tambah tebel kamus, mungkin nantinya juga mau dipakai buat senjata hegemoni ras Melayu, Pak Pri. Tambahan senjata buat mereka akan klaim Jawa itu bagian dari Melayu Mahawangsa. Saya juga bingung apa benar dipakai bahasa-bahasa Jawa yang mereka cantumkan di kamus mereka ini. Untuk bahasa Indonesia terus menyerap bahasa lokal di sini maupun internasional dan efeknya nyata. Mulai dari berita koran, subtitle, caption, atau harus saya sebut takarir film, animasi luar, dan terutamanya yang banyak itu dalam hal teknologi digital dan internet. Banyak istilah-istilah baru, entah itu serapan atau murni buatan. Unduhan, unggah, gawai, wisaya, peramban, daring, luring, lini masa, tagar, pranala, tetikus, tilik,
Pratayang, awak kutu, pangkalan data. Kata-kata serapan dan istilah-istilah asli di atas sering saya lihat dan dengar di berita maupun saat saya menggunakan internet alias dunia maya. Artinya apa? Bukan hanya pakar bahasa yang bekerja memperkaya bahasa Indonesia, tapi masyarakatnya juga antusias untuk menggunakannya. Dan untuk kata yang murni buatan baru, yang saya pernah baca yaitu sintas, yang artinya survive. Pertama dipakai oleh seorang pakar biologi di tahun 90-an. Saya baru tahu ini beberapa tahun yang lalu saat melihat komik atau manga Jepang. Dan dalam translasi resmi Indonesia menggunakan penyintas untuk mengartikan survivor. Kalau mengenai penyintas, saya ingat ketika kita baru selesai ada COVID-19 itu ya, itu kita sering membaca ya tulisan, oh beliau adalah penyintas COVID-19. Dan kalau misalkan untuk kosakata unduh unggah itu kan download upload begitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian pratayang ini mungkin preview ya. Nah, pangkalan data itu adalah database. Kemudian lini masa itu timeline. Tagar, hashtag maksudnya. Kemudian luring, daring itu secara daring itu secara maya. Nah, yang lain-lain itu saya memang harus belajar lagi. Ayo Maledes, kalian tidak bisa lari kemanapun. Dari bahasa, cara hidup, kebutuhan hidup kalian semua tergantung dan mencuri dari Indonesia. Kalian tidak mungkin mendapatkan itu semua dari tempat lain kecuali dari Indonesia. Ayo ngaku saja, jangan sok pintar dan sok mampu. Kalian hanya bisa berkomunikasi dari mencuri kata-kata kami di Indonesia. Dan kalian tak akan bisa mandiri tanpa bantuan dari Indonesia. Sebaiknya kalian jangan menjadi orang songong, sombong, dan tengil. Semua itu tidak baik untuk kalian. Tapi mereka itu gengsinya tinggi banget. Pokoknya Indonesia itu nggak boleh lebih pintar dari mereka. Pokoknya Indonesia itu nggak boleh ngajarin mereka gitu ya. Itu tuh. Jadi kalau orang udah hatinya ketutup, ya udah. Saya membaca ya satu kalimat di ayat suci di Al-Quran bahwa masalahnya itu bukan di mata kamu yang buta atau telinga kamu yang tuli, tapi masalahnya itu di hati kamu yang sudah ketutup. Jadi kita sebagai umat manusia itu kan selalu berdoa bahwa kita meminta kepada Sang Pencipta, tolong bukakan hati saya. Doanya kan itu. Sebab panca indera yang sempurna yang kita miliki tidak akan berarti apa-apa kalau hati kita yang tertutup. Maledes negara yang nggak punya malu, semua diklaim dicuri dari mulai kosakata bahasa Indonesia, lagu, alat musik, makanan, budaya, dan lain-lain. Dan yang lebih gila lagi, Candi Borobudur dan situs Gunung Padang pun diklaim benar-benar sakit jiwa mereka. Nggak heran kalau pemain naturalisasi mereka pun hasil mencuri. Kebiasaan mencuri kayak gini nih. Dengan memasukkan semua kosakata bahasa Indonesia, mereka berpikir bisa mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu karena semua suku kata bahasa Indonesia ada di kamus mereka. Ya, itu adalah jalan pintas paling gampang untuk mengglorifikasi bahasa Melayu Maledes. Udah ngaku aja. Komentar berikutnya dari warganet Maledes. Di video saya sebelumnya, itu kan saya berbicara tentang kosakata ngeluyur dengan ngeloyor. Di mana di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes, ngeluyur dan ngeloyor itu dianggap sama. Nah, pertanyaan saya kan di video tersebut adalah, kalian yakin bahwa ngeluyur dan ngeloyor itu sama? Etimologi kosakatanya juga ngawur, ya. Di dalam ngeluyur itu dituliskan itu bahasa Jakarta, ngeloyor itu bahasa Jawa. Dan saya ada membaca komentar dari salah satu warganet Indonesia, dalam bahasa Indonesia tuyul, di dalam bahasa Maledes disebutkan toyol. Ya sama ini polanya, di Indonesia ngeluyur dan ngeloyor, mereka disamakan. Jadi kayaknya polanya itu mungkin mereka menganggap bahwa kalau tuyul dalam bahasa Indonesia mereka sebutnya toyol, ya udah berarti ngeluyur dalam bahasa Indonesia, ngeloyor dalam bahasa Indonesia juga, oh itu berarti sinonim gitu ya.
Nah, warganet Maledes ini yang dia ingin dipanggil bro, itu menuliskan komentar kan, ada berapa? 19 atau 34 kosakata tuh. Dia tuliskan, saya jujur saya nggak baca. Kenapa? Karena percuma saya membaca tulisan yang seperti itu, karena itu tidak ada dasar ilmiahnya sama sekali. Satu. Yang kedua, itu namanya lari tajuk. Saya bicara A, kamu ngomong Z. Nah, akhirnya apa? Saya membalas tulisannya itu dengan sangat sederhana aja. Bro kalau nulis ngalor ngidur nggak jelas gitu ya. Kesesatan logika yang parah banget. Kok bisa di kamusmu tertulis ngeloyor sama dengan ngeluyur? Pertanyaan sederhana aja itu. Pola bro ini sama banget ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas pemalsuan dan penipuan dokumen 7 pemain sepak bola mereka tipu-tipu itu. Muter-muter nggak jelas juga kan? Pati. Bro ini menjawab komentar saya, ya pasti bro kan nggak mau kalah gitu ya. Aku bukan Jawa, tapi aku tahu ngalor ngidul itu bukan bahasa Indonesia. Oh iya, di paragraf kedua. Soalnya kau mentertawakan bahasa Melayu rujak, ternyata kau juga merujakkan bahasa Indonesia. Yang lain saya nggak perlu membacakan tulisannya dan saya nggak perlu membahas atau berdiskusi tentang tulisan dia yang lain karena 2 paragraf pertama saja itu sudah paling enak banget untuk nampolin Maledes yang satu ini. Mengapa? Oke, dia mengatakan apa? Aku bukan Jawa, tetapi aku tahu ngalor ngidul itu bukan bahasa Indonesia. Iya, kamu tahu nggak ngalor ngidul Wetan, Kulon, itu bahasa Melayu Maledes. Walaupun kamu bukan Jawa, karena itu kamu tahu ngalor ngidul itu bukan bahasa Indonesia, itu adalah bahasa Maledes. Mengapa? Ada kan kosakata lor, kidul, wetan, kulon, itu ada di dalam kamus kalian. Karena itu kamu tahu. Ya, bro, tulisan lor, wetan, kidul, kulon di dalam kamusmu itu tertulis dengan jelas itu bahasa Jawa. Tetapi di kamusmu itu sendiri tertulis itu kamus bahasa apa bro? Bahasa apa? Bahasa Melayu. Oleh karena itu saya katakan kamusmu ini kamus bahasa Melayu rujak. Mengapa? Orang Melayu tidak mengenal kosakata lor, kidul, wetan, kulon. Itu bukan bahasa Melayu bro, itu bahasa Jawa. Oleh karena itu saya katakan kamusmu ini memang kamus Melayu rujak. Masih nggak paham juga ya bro ya? Dan bro ini dengan bangga menunjukkan kebodohannya. Dia menyatakan apa? Bahwa ternyata saya juga merujakkan bahasa Indonesia. Ini adalah contoh orang yang tidak sadar bahwa dia dengan bangganya mempertontonkan kebodohannya. Bro, saya mau tanya, bahasa kamu itu bahasa Melayu atau bahasa rujak? Oh, kamu pasti menjawabnya, oh bahasa Melayu, begitu kan ya, sesuai dengan undang-undang kamu, konstitusi kamu, betul? Betul. Dan apalagi tertulis di dalam kamusmu bahwa ini kamus bahasa Melayu, betul kan ya? Tapi kok ada tulisan lor, wetan, kidul, kulon, dan itu jelas-jelas tertulis bahasa Jawa. Oleh karena itu saya katakan bro, ini bukan kamus bahasa Melayu, ini kamus bahasa Melayu rujak. Atau kalau mau disingkat, ini kamus bahasa Maledes. Ya, sampai di sini bro bisa mengerti nggak mengapa saya membuat kesimpulan bahwa ini bukan kamus bahasa Melayu, tapi kamus bahasa Melayu rujak. Kalau bro belum bisa mikir sampai ke sana, ya saya paham banget. Karena bro itu kan waham, denial syndrome, lagian bro kan nggak bisa mikir, ya kan? Nah, bro ini mempertanyakan, ternyata saya juga merujakkan bahasa Indonesia. Nah, inilah bedanya bro, antara bahasa Indonesia dengan bahasa rojakmu itu. Bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu bro, ya.
Bentar-bentar. Atau Bro ini sebenarnya iri dengan fleksibilitas bahasa Indonesia itu sendiri? Ayo ngaku aja deh Bro, iri ya dengan bahasa Indonesia. Sehingga Bro ini secara implisit mengatakan, kalau bahasa Indonesia bisa mengadopsi banyak kosakata, mengapa bahasa Melayu Maledes tidak bisa mengadopsi kosakata dari berbagai sumber, gitu kan ya Bro ya? Itu bedanya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Tolong dong dituliskan di kolom komentar Bro, kalian itu sekarang sedang mengembangkan bahasa Melayu atau bahasa Melayu rujak. Kalau kalian mengembangkan bahasa Melayu, buang ini semua kosakata lor, kidul, wetan, kulon itu buang semua. Karena itu bukan bahasa Melayu Bro, itu bahasa Jawa. Atau seperti yang saya sebutkan tadi, kalian itu sebenarnya iri dengan bahasa Indonesia. Udah ngaku aja kalian itu iri dengan bahasa Indonesia. Karena itu, kalian ingin menyamakan status bahasa kebangsaanmu itu seperti bahasa Indonesia dengan bebasnya mengambil kosakata bahasa Jawa, Minang, Sunda, Minahasa, dan itu kalian tunjukkan sebagai bahasa Melayu. Melayu dari mana? Hong Kong. Otentik dari mana? Kalau semua kosakata itu kalian ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata yang ingin saya bicarakan hari ini adalah kekek. Didefinisikan dengan tawa nyaring. Mengekek, tertawa, terkekek-kekek. Terkekek-kekek, tertawa nyaring, terkekeh-kekeh. Definisi kedua, raja udang. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kingfisher. Kemudian yang ketiga, ikan berwarna putih keperakan memiliki badan yang agak lebar dan pipih, serta mulut lurus yang apabila ditarik ke depan membentuk corong serong ke bawah. Panjangnya mencapai 140 mm, dalam bahasa Latinnya Leiognathus species. Kemudian di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya gelekek, mempunyai kosakata turunan menggelekek, yaitu tertawa, terkekeh-kekeh. Apakah ada kosakata kekek di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, terkekek-kekek. Perhatikan definisinya. Sama enggak dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nyontek enggak? Nyontek. Kemudian ada menggelekek. Sama enggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nyontek enggak? Nyontek. Nah, yang menariknya, ada yang namanya burung kekek di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, yaitu sejenis burung pekakak raja udang. Mari kita bongkar kamus ini. Definisi pertama, yaitu sejenis burung pekakak raja udang. Dan ada nama latinnya, Halision chloris, yaitu disebutkan burung pekakak. Kemudian definisi kedua, burung kekek itu adalah burung gatal birah. Apa maksudmu nih? Kemudian nama latinnya Anthracoceros malayanus. Waduh, ada Malayanya nih. Dan kalau kita lihat itu adalah burung rangkong hitam. Berarti, menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, dua nama Latin berbeda itu mempunyai sinonim. Di mana nama Latin pertama, Halision chloris, itu sama dengan Anthracoceros malayanus. Dan ternyata Halision itu nggak ada sebagai nama Latin burung itu. Yang ada Halcyon. Ini menunjukkan apa? Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini memang ngawur. Yang kedua, bagaimana kamu bisa menyamakan nama Latin Halcyon chloris dengan Anthracoceros malayanus? Menurut kalian dua burung di belakang saya ini sama nggak spesiesnya? Kalau nggak sama, kenapa namanya kalian bikin sama, burung kekek? Saya itu sebenarnya salut ya dengan warganet Maledes itu. Mengapa? Karena mereka bisa mengatakan burung kekek, burung raja udang itu sama dengan burung rangkong hitam. Spesiesnya itu dianggap sama. Jadi burung raja udang dengan burung rangkong hitam itu sama. Seperti salutnya saya juga
di mana warganet Maledes itu menyamakan antara kerajaan, kingdom, itu sama dengan pemerintahan, government. Itu saya salut. Salut ketiga, saya salut dengan warganet Maledes ini yang menyamakan host, HOS, tertulis di dalam kamus mereka, itu bisa berarti tuan rumah dan juga bisa berarti selang pipa air atau gas. Semua disebut host. Jadi saya akan menghostkan, saya akan jadi tuan rumah atau saya akan menjadi atau selang air. Apakah kosakata kekek ini digunakan di Maledes? Enggak. Jadi untuk apa kosakata itu ada di dalam kamus kalian? Dan bagaimana bisa burung raja udang kalian samakan dengan burung rangkong hitam dan kalian sebut itu sebagai burung kekek? Logikanya itu di mana? Ada nggak sih ya pakar taksonomi yang menyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes ini? Kok bisa ngawur kayak gini sih? Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?